Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Siti Nurmahayati, SOSI, MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, hati bagi anggota badan bagaikan raja yang memerintah pasukannya. Dialah yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota tubuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia itu. Akan tetapi bila daging itu rusak, maka rusak pula tubuh manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang sehat dan selamat, yaitu hati yang selamat sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Adapun pengertian dari hati yang selamat di sini adalah hati yang selamat dari syahwat yang menyelisih perintah dan syahwat dan larangan Allah, selama dari subhat, kerancuan yang bertolak belakang dengan kebaikan. Hati yang telah mati, yaitu hati yang bertolak belakang dengan hati yang sehat dan selamat. Hati yang sama sekali tidak mengenal Robnya, tidak mau beribadah dengan perintahnya. Hati yang tidak mau mencintai dan tidak ridho kepadanya. Dia berada dalam kubangan syahwat. Dia bergelimang di dalamnya dan dia tidak peduli akan kemurkaan dan kemarahan Allah. Hati yang sakit, yaitu hati yang masih ada secercah cahaya kehidupan, tetapi terkadang terkotori dengan penyakit yang menimpanya. Dalam hati ini terdapat keimanan dengan kecintaan kepada Allah dan tawakal kepadanya. Inilah yang masih membuat hati tetap hidup. Akan tetapi kecintaan kepada syahwat dan dia lebih mendahulukannya lalu berusaha mendapatkannya, hasad, sombong, dan ujub merupakan hal yang menyebabkan ia hancur dan binasa. Ada beberapa faktor penyebab sakitnya hati. Yang pertama, banyak bicara. Apa sih hubungan lisan dan hati? Lisan adalah duta hati. Islam mengajarkan umatnya untuk bicara yang baik. Jika tidak bisa, maka diam. Sebab keimanan seseorang terkait erat dengan sejauh mana seseorang menjaga lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau diam." Hadis riwayat Muslim, Baihaqi dan lainnya. Yang kedua, banyak bicara. Banyak bicara akan membebalkan hati, sebab semakin banyak bicara akan semakin banyak salah. Sayangnya, masyarakat kita memiliki budaya yang banyak bicara. Bahkan bicara yang negatif dari haibah, gosip, mengolok-olok, dan menertawakan orang lain. Bahkan program hiburan di TV selalu diisi hal-hal tersebut. Kemudian banyak tertawa. Tertawa bukanlah hal yang dilarang. Rasulullah sendiri pernah tertawa, namun itu dilakukan sewajarnya. Karena itu ditegaskan di awal bahwa beliau banyak menangis dan sedikit tertawa. Tentu saja jika ingin melembutkan hati yang pangkal memudahkan menangis karena Allah, seseorang harus mengurangi tertawa. Rasulullah bersabda, "Banyak tertawa itu mematikan hati." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, banyak makan. Ketika seseorang banyak makan, otomatis dia menuruti syahwat perutnya. Karena itu disyariatkan puasa baik yang wajib maupun puasa sunnah. Yang keempat, banyak dosa. Baik dosa besar atau dosa kecil, keduanya berpengaruh negatif pada hati. Ayat yang patut jadi renungan adalah firman Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14.
Yang kelima, teman buruk. Sebagaimana ulama salaf berkata, kerasnya hati karena 4 hal: melampaui batas, makan, tidur, bicara, pergaulan. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung kepada agama dan teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.